Selasa 19 April 2022, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua melakukan kebaktian kebangunan rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Abipura. Kebaktian kebangunan rohani tersebut merupakan kerjasama dengan Asosiasi Pendeta Papua. Dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani dimaksud warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Abipura mendapatkan lawatan luar biasa dari Tuhan, di mana banyak warga binaan saat menyanyikan lagu pujian dan penyembahan menangis terharu, apalagi ketika mendengarkan firman Tuhan dan didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang hadir dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani tersebut. Nyanyi sebagus apapun sia-sia. Catatan membuktikan bahwa paduan suara yang tadi ini belum terlalu merdu. Saya bilang mungkin semua sudah gugup ini. Ada dinilai di sini, di surga dinilai, tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh nama Yesus, kalau satu anak Tuhan di gereja mulai menyerempet dengan dosa, semua ada paduan suara kecil-kecil di gereja, luar biasa. Dan itu yang lebih merdu. Dan duduk baru ini usi, tante, nenek semua dong bikin vokal grup. Ini kelompok paduan suara burung pipit. Karena dong putar bang itu rendah-rendah burung pipit, so tahu toh? Ibu tahu, ibu dah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tunggu mati, ini burung pipit ini. Alkitab bilang burung pipit dibeli dengan seduit, tapi kalau dia jatuh, Tuhan tahu. Amin. Kalau satu urat rambut kita terlepas dari kepala, Tuhan tahu. Dan puji Tuhan, Tuhan mempersiapkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyiapkan rumah pemulihan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih. Catatan membuktikan gereja tidak menyiapkan rumah pemulihan, tapi Tuhan pakai Kementerian Hukum dan HAM untuk siapkan rumah pemulihan. Dari sini saya akan kasih tahu ketua sinode. Saya bilang kita bertobat. Karena ibu-ibu dong bikin paduan suara. Setiap orang ada salah sedikit paduan suara. Padahal tidak pernah juara. Tapi paduan suara tetap. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Kunci surga Tuhan tidak titip di mereka. Amin. Walaupun ada peribahasa bilang surga di bawah, itu dong yang tahu. Catatan membuktikan dong yang tahu, yang lain tidak tahu. Tapi catatan membuktikan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu-ibu dong yang tahu. Tapi puji Tuhan, Alkitab tidak cerita seperti itu. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Akulah jalan. Yesus berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Coba sebut Yesus. Kurang kuat ini, gaya sedikit. Yesus. Yesus. Wah, tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau kasih catatan kecil untuk kita bahwa kalau hari ini kita tidak memberikan tepuk tangan untuk Yesus, kita rugi. Karena corona 2 tahun sapu bersih tetangga saya meninggal. Ya, om meninggal. Tapi om puponakan masih ada. Tepuk tangan bagi Allah. Saya salah
satu pendeta yang tidak bandel juga, cuma tidak pakai masker. Kalau ini saya ada bau ini. Ada bau kalau masuk bisa saudara laki-laki ini kantor saya. Iya Pak. Tapi sebenarnya saya tahu dengan persis bahwa Tuhan memberikan satu catatan bahwa corona datang untuk menyatakan bahwa engkau punya napas bukan diciptakan, tapi penyakit bisa diciptakan. Tapi Tuhan berikan nafas, itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Sudah tepuk tangan untuk Allah. Nah, kita berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 bahwa jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Amin. Catatan membuktikan 3 tahun terakhir banyak saudara-saudara kita yang menyembah kepada Allah lain berangsur-angsur tidak dilayani oleh pendeta Jerry Ragbau, tidak dilayani oleh pendeta Carlos Mano, teman saya, tidak dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Antonius, tidak. Tapi mereka dilayani oleh Roh Kudus. Sebut baik-baik, Roh Kudus. Roh Kudus. Bah, masa 2 kali saja? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Kita punya sampai jam 5 saya jangka pertama-tama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, catatan bagi kita untuk kita mengerti mengapa kita sembah Tuhan Yesus. Mengapa? Tuhan yang hidup. Tepuk tangan untuk Bapak Ayub kayaknya. Ini biar ada 750, tapi saya tahu dong nama semua. Saya tahu Pak Ayub saja satu gereja aja. Tepuk tangan untuk Bapak Ayub. Wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, kunci surga tidak di majelis, kunci surga tidak di ibu yang tadi dia putar apa kaki. Tidak. Kunci surga ada di Tuhan Yesus. Sehingga kalau engkau jatuh, bangun, karena ada pengampunan untuk engkau. Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, ya, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Yesus berikan kemuliaan bagi dia. Sehingga kita menerima kebebasan, bukan karena kita punya suara merdu, bukan saudara. Bukan karena kita bisa menyanyi sampai buah semangka berdaun siti. Dia sudah duluan kita, Pak yang karain menyanyi lagu ini. Dia bilang, Pak Ade, Brur, kau tolong doakan saya supaya saya bisa menyanyi kembali, kita suara bisa baik. Bruri punya satu pokok doa untuk hamba Tuhan. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang waktunya sudah selesai. Bapak Ibu, ini waktu kita untuk memuliakan Allah. Amin. Waktu kita untuk memuliakan Allah. Karena dia berikan kebebasan, kesempatan kedua untuk kita. Waktu Yunus lari dari panggilan Tuhan, dia ditelan ikan paus. Saya pikir-pikir, coba ya ikan paus bye-bye dia punya dia bye-bye kan. Pak Anton ada di sini, Pak Antonius dekat-dekat di Yunus. Coba dia kunyah-kunyah bye-bye kah itu ikan paus, tapi ikan paus tidak kunyah karena ada rencana Tuhan. Sesesak apapun, sesulit apapun, kesukaran model apapun, kalau Tuhan punya rencana, dia akan meloloskan engkau keluar dari tempat. Dan engkau akan diberkati. Rasa-rasa kamu turun dari sini sebabnya. Ada ini apa namanya petugas yang saya suruh siapkan tangga di pojok situ ada. Tolong bawa tangga. Tadi saya minta tolong petugas siapa? Tangga. Ada tangga di situ. Tangga lipat tadi yang dipakai untuk pasang-pasang lampu. Tolong dibawa kemari ya. Harus saya minta yang di 750 don naik satu-satu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Yesus punya anugerah untuk kita, bukan untuk pendeta dengan bahasa lucu-lucu di sini. Tidak, saudara. Surga itu ada, dan itu menjadi jaminan untuk orang percaya. Kita percaya kepada Yesus karena yang pertama dia mengampuni dosa. Amin. Yang kedua, dia bebaskan kita dari dosa itu.
Dan yang ketiga, dia memberikan keselamatan. Jadi jangan terlalu bayangkan. Tadi saya hitung-hitung pintu ini, seberapa kali masuk Bapak izin. Jadi saya hitung-hitung pintu ini, kalau saya masuk bagaimana saya keluar. Artinya kalau dicatat sebagai anggota di dalam ini, saya coba pikir-pikir ini untuk keluar bagaimana. Kabur. Jadi saya sudah hitung mungkin ada 5 Pak ya, 5 ke 4 ya. Pintu gerbang paling besar saya agak tinggi. Masuk lagi harus angkat begini, saya yang tinggi 1 meter kotor ini. Ya ukuran saya ini ya sama-sama dengan beliau-beliau yang depan itu tinggi-tinggi sama dengan saya. Tangga sudah tahu belum? Ini baru anak Tuhan, kita tepuk tangan untuk pembawa tangga. Kunci surga tidak dititipkan kepada siapa-siapa, kata firman Tuhan. Kunci surga ada di Tuhan Yesus. Jadi jangan kau susah di sini, karena Tuhan siapkan kebebasan dan Tuhan siapkan keselamatan. Amin. Saya bisa minta 5 orang naik ke sini, 5 orang. 5 saja. Yang kecil-kecil badan kan. Satu dari situ, satu dari sebelah sini. Bapak pegawai juga boleh, yang di belakang juga boleh. 4 kurang 1. Tepuk tangan untuk Bapak pembina. Bapak luar biasa. Terima kasih. Kakak dua bisa di sini, berdiri sama-sama di belakang. Balik ke sini. Ini saya hanya mau tes pukulan saja. Kayaknya saya tes dari yang paling kecil dulu ini. Izin Pak. Baik, Bapak dan berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap berdiri. Ada kesempatan di mana kita hidup bermasyarakat dan selalu ada masalah dengan teman-teman kita, ya. Selalu ada masalah, ya. Tetapi pada sore hari ini Tuhan memberikan satu paradigma baru. Pada waktu kita mengaku salah kita sama Tuhan, kunci surga minta maaf tidak ada di majelis sekalipun. Majelis yang dia pakai baju lengkap, selempang lengkap juga tidak ada di sana, ya. Ada di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi hanya proses itu terjadi pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan bawa kita lebih tinggi. Salah satu yang bisa sama-sama dengan saya, Bapak mau siap? Bapak di sebelah sana. Saya hanya pikir-pikir saja ini. Tapi Pace tahu, jadi dia sudah bikin kekuatan dulu. Bapak naik dari sana. Teman-teman berdiri tetap ya. Nama siapa? Alfian. Ati. Nama. Sinam. Naik lagi. Masih bisa Pak? Masih bisa? Kamera. Oke. Kita tepuk tangan untuk Allah kita. Kalau kita dibawa tinggal bakal lain, tinggal baku cerita, tinggal baku bunuh, akhirnya tempat ini tidak habis orang-orangnya. Tapi kalau kita terus mengambil langkah, ambil keputusan ikut Tuhan, karena di Tuhan pengaruh surga akan lebih kuat. Di Tuhan kita memuji menyembah. Rasul Paulus ada dalam penjara dengan Silas. Kita keluar dari sini harus keluar bahaya. Cara keluar dari sini itu harus ajaib. Amin. Kisah Rasul pasal 16 katakan Paulus dan Silas keluar karena doa dan puji-pujian kepada Allah. Tepuk tangan kah? Nanti
bertahan kita tinggal teruskan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Petrus pun di dalam pasal 5 Alkitab berkata bahwa orang benar itu dibela Tuhan. Orang benar dibela Tuhan. Kalau kita hidup benar dengan Tuhan, di dalam tahapan apapun Tuhan akan bela. Nah Bapak Ibu, Bapak pegang ke sini. Ini bukan, ini ilustrasi Bapak Ibu. Kita harus bergantung ke atas, jangan ke bawah. Ke bawah ini, aduh, ini kok nama siapa tadi? Alfian masih saudara, masih keluarga, masih saudara. Kita masih baku tegur, tapi sudah tidak baku marah. Gaya hidup sudah berbeda. Kalau orang-orang di atas dekatnya beda. Dibawa kamu nonton. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, berbeda. Waktu kita jalan-jalan dengan Tuhan, Tuhan kasih sesuatu yang berbeda. Tinggal Bapak pegang saja. Dan juga mau. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita mau yang berbeda, kita harus ketemu Tuhan. Karena cara keluar dari penjara orang benar itu berbeda. Cara keluar dari LP ini kalau hidup benar itu berbeda. Cara-cara dunia itu orang warga binaan sogok di depan. Yang disogok sama yang menyogok sama-sama tidak dapat jalan yang istimewa. Tidak dapat jalan. Tapi Alkitab berkata, kalau kita hidup benar, Petrus dibebaskan, malam-malam malaikat datang. Nanti pulang baru baca di Kisah Rasul pasal 5. Itu peristiwa tentang Petrus dan rasul-rasul. Mereka keluar dari penjara karena malam hari dikasih masuk sama ahli Taurat dan orang Farisi Saduki. Tapi malam-malam mereka keluar. Pasal 16 Kisah Rasul menceritakan tentang Rasul Paulus dan Silas keluar dengan cara yang berbeda. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kalau kita hidup dengan Tuhan, kita keluar berbeda. Sudah jelas di luar pasti Tuhan berkati. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Alfian mau seperti ini. Kok bisa naik? Mari, Bapak tetap di situ. Hanya hari ini saja saya kerjain pacen. Alfian naik. Kita akan diberkati dengan cara yang berbeda kalau kita dekat dengan Tuhan. Yang aku ambil pajak punya. Bapak pembina dan anak Alfian turun sama-sama, hati-hati. Tepuk tangan bagi Bapak terkasih dan Alfian dan teman-teman, silakan kembali. Kakak yang angkat tangga, terima kasih untuk kerjasamanya. Ada sukacita? Kita angkat satu pujian bagi Allah kita. Singers akan mengangkat satu pujian. Pemain musik Alkitab berkata kepada kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari tempat ini tapi secara ajaib, bukan dengan cara-cara manusia. Alkitab berkata dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 bahwa hal yang pertama kita harus panggil nama Yesus, sering panggil nama Yesus. Ya. Yang kedua, Alkitab memberikan satu catatan untuk kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. Rendahkan diri, tidak usah sombong. Rendahkan diri karena Tuhan ada di tempat yang tinggi dan akan memberkati hidup kita. Ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Bapak Ibu, kunci surga bukan di kepala penjara, bukan. Kalapas tidak pegang. Bapak Kalapas pegang administrasi. Tapi kunci surga itu Tuhan. Hari ini jangan merindukan keluar dulu, tapi pegang dulu kunci surga itu di tangan Tuhan. Amin. Sehingga hidupmu pasti diberkati. Saya
Tapi oleh cinta Tuhan Terima kasih
berkati. Maupun yang ada di kawasan sini, di atas sini dan juga di pekan di kami ini, Tuhan memberkati saudara. Anak-anak binaan dengar Alkitab berkata, di surga ada Tuhan, di surga ada Kain dan dapat Tuhan Yesus dapat semuanya, karena semua dalam Yesus dan Yesus semua. Khusus yang sakit saja, paru-paru engkau, ginjal engkau yang engkau tidak dalam sini, kesehatanmu atau perawatanmu terbatas, hari ini Yesus mau jamah, karena Dia adalah kuasa kebangkitan. Lazarus ada di dalam kubur. Kabar baliknya Marta dan Maria berkata sudah bau, tapi Yesus bilang penyakit ini tidak mematikan, karena kuasa kebangkitan ada. Yang sakit saja angkat tangan. Kau ada di kursi, saudara yang sakit saja angkat tangan khusus. Ampuni dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membangkitkan orang mati Lazarus, kuasa kebangkitan yang menghidupkan orang yang mati menjadi bangkit, orang yang kurang percaya menjadi percaya. Hamba minta belas kasihan-Mu kepada anak-anak-Mu dalam keterbatasan. Dokter ajaib tidak dibatasi oleh negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat binaan ini telah dirubah jadi rumah sakit, karena dokter Yesus Kristus akan datang ke kamar masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau tidak berbatas Bapa. Engkau datang dan Engkau jangan dan sembuhkan. Engkau jangan dan sembuhkan. Sakit apapun engkau katakan sembuh. Saya sembuh dalam kuasa kebangkitan. Kembali bersama dengan pujian ini, saya tersesat. Saya pemimpin-pemimpin yang berhati gembala. Terima kasih untuk Bapak Kekanwil, terima kasih untuk Bapak Kalapas bersama dengan jajarannya, bahkan anak-anak binaan yang telah mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, segala puji dan hormat hanya untuk Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Bersabdalah kepada kami karena kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hari yang terindah bagi kita semua, yaitu hari ini. Kita tahu bahwa 2 tahun tersisa dengan COVID Corona, tapi Tuhan